Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi ke mata pelajaran IPS tema 6. Sebelum kita memasuki mata pelajaran IPS tema 6, marilah kita berdoa agar apa yang kita dapatkan, apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Pada mata pelajaran IPS di tema 6 ini kita akan membahas tentang beberapa sumber daya alam yang terdapat di Indonesia. Beberapa sumber daya alam biasa didapatkan dari beberapa hasil pekerjaan, diantaranya peternakan dan pertanian. Peternakan adalah kegiatan mengembang biakan dan pemeliharaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat hasil dari kegiatan tersebut. Hewan yang banyak diternakan diantaranya sapi, ayam, domba, dan babi. Hasil peternakan biasanya bisa kita nikmati berupa daging, susu, telur, dan bahan pakaian. Adapun bahan pakaian biasa kita dapatkan dari kulit hewan-hewan peternakan, seperti kulit domba dan sebagainya. Adapun pertanian itu kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Beberapa contoh hasil pertanian masyarakat Indonesia diantaranya mangga, apel, brokoli, wortel, dan sebagainya. Tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena tumbuhan dan hewan ini termasuk sumber daya alam yang tidak akan habis dan bisa dihasilkan kembali. Penghasilannya pun tidak diperbutuhkan waktu yang lama. Berbeda dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, itu membutuhkan waktu berpuluh-puluh bahkan berjuta-juta tahun. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu adalah kayak batu bara. Nah, kalian tahu sendiri bagaimana proses terjadinya batu bara itu berasal dari fosil-fosil hewan atau tumbuhan purba yang tertimbun selama berjuta-juta tahun yang lalu. Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Air, matahari, tanah, dan segala yang ada di dalamnya merupakan sumber daya alam yang harus dipelihara dan dilestarikan. Beberapa sumber daya alam tersebut dapat berupa berbagai bentang alam seperti sungai, danau, laut, tanah persawahan, dan tanah hutan. Pada setiap bentang alam tersebut terkandung sumber daya alam berupa air, tanah, udara bersih, tumbuhan, dan hewan. Adapun manfaat sumber daya alam. Pertama, sebagai penghasil energi. Energi yang dimaksud dalam hal ini dapat digunakan sebagai pembangkit listrik, bahan bakar mobil, motor, pesawat, kapal, dan lain-lain. Contoh sumber daya alam yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi itu seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sebagai bahan makanan, manusia hidup bergantung pada sumber daya alam seperti hewan, tumbuhan, dan air yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Sebagai bahan makanan, kita bisa dapatkan dari tumbuhan dan hewan itu seperti ikan, telur, susu, daging sapi, dan lainnya. Berikut adalah peta persebaran sumber daya alam hayati yang terdiri atas tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia. Beberapa sumber daya alam tumbuhan itu bisa dikelompokkan menjadi tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Tanaman pangan itu terdiri seperti padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Adapun tanaman industri itu seperti tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Hewan liar tinggal di hutan dan taman-taman nasional untuk dilindungi dari kepunahan. Hewan liar tersebut diantara lain seperti harimau, kera, orang utan, gajah, badak, banteng, anoa, dan sebagainya. Itu adalah termasuk hewan-hewan yang terancam punah yang ada di Indonesia. Sedangkan hewan-hewan yang dipelihara atau diternakan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu antara lain seperti ayam, itik, sapi, udang, domba, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, adapun pelestarian makhluk hidup dapat dilakukan melalui cara-cara berikut. Yang pertama, pelestarian pada tumbuhan, yaitu dengan membuat kebun koleksi, kebun
falsafah, dan kebun botani. Sedangkan untuk upaya pelestarian hewan, diantaranya bisa kita lakukan menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut, mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskannya, memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok, membuat undang-undang perburuan, menindak tegas para pelanggar dengan memberi sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku. Berikut adalah tugas IPS KD 4.1 halaman 29. Silakan kalian berdiskusi, bisa dengan melalui chat dengan temanmu atau berdiskusi dengan orang tuamu, kakak atau teman yang ada di sekitar rumahmu. Silakan kalian pilih lingkungan-lingkungan daerah tempat tinggal kalian. Apakah kalian tinggal di daerah pegunungan, dataran rendah, atau pantai dan lainnya. Silakan dituliskan, lalu tuliskan pula potensi sumber daya alam yang ada di daerahmu. Tuliskan pula mata pencarian penduduk, mata pencarian pekerjaan atau pekerjaan penduduk yang ada di daerahmu. Buatlah laporan hasil pengamatanmu dan jawablah pertanyaan tersebut. Tuliskan di buku kecil. Tabel dan laporan daftar pertanyaan silakan dilihat di halaman 29. Jadi untuk IPS ini selain kalian mengisi tabel, kalian juga diajak untuk menjawab beberapa pertanyaan yang bisa kalian lihat di halaman 29. Demikian dulu untuk mata pelajaran IPS. Salah hilap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.